Baru-baru ini kita dikejutkan dengan masuknya virus HMPV ke Indonesia. Human metapneumovirus di Indonesia menimbulkan kekhawatiran Human masyarakat. metapneumovirus HMPV sudah masuk ke Indonesia. Mendengar kata virus, ingatan kita pasti akan tertuju kembali ke 4-5 tahun yang lalu, pandemi COVID-19. Dan di 2025 ini, apakah akan terjadi pandemi kedua? Apakah kita akan mengalami tahun-tahun gelap itu kembali? Sebelum itu, mari kita mengenal virus HMPV terlebih dahulu. Human metapneumovirus atau yang selanjutnya kita sebut dengan HMPV adalah virus yang menyerang organ pernapasan manusia. Virus ini banyak menjangkit anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Penderita yang terinfeksi virus ini menunjukkan gejala seperti batuk, demam, hingga gangguan pernapasan. Pada pasien anak-anak, HMPV dapat menimbulkan infeksi saluran pernapasan bawah akut sehingga membutuhkan perawatan yang intensif untuk mengatasi gangguan pernapasannya. HMPV ini bukan virus yang baru, melainkan virus yang sudah lama ada. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2001 oleh peneliti asal Belanda, Van den Hoogen, dan rekan-rekannya yang mengisolasi virus dari anak-anak dengan infeksi saluran pernapasan. Virus ini kembali menjadi perhatian karena lonjakan kasus di Cina pada awal 2025 yang menjangkit hingga ribuan orang dengan gejala menyerupai flu biasa. Dan di awal Januari sudah ada 79 kasus HMPV di Jakarta. HMPV sama seperti flu biasa. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir. Kita semua mungkin familiar dengan pernyataan serupa di tahun 2020. Tetap tenang, tidak panik, laksanakan selalu protokol kesehatan. Tapi, apakah kita perlu menggampangkan virus ini? Dan apakah kembali menganggap namanya virus akan membuat Indonesia berada dalam lockdown lagi? HMPV ini adalah virus, bukan virus baru. Kalau COVID itu adalah varian baru dari corona. Jika kita berkaca pada kasus COVID-19, ada beberapa alasan mengapa kita tidak perlu waspada saat pandemi kemarin. Pertama, tingkat keparahan infeksi HMPV cenderung lebih rendah dibandingkan COVID-19. Penelitian menunjukkan walau HMPV menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut pada anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem imun yang lemah, tingkat kematian dan morbiditasnya secara signifikan lebih rendah dibandingkan COVID-19 yang menyerang semuanya, anak kecil, remaja, dewasa, lansia, dan dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Selanjutnya, penularan HMPV berbeda dari COVID-19 kemarin. Penyebaran HMPV menunjukkan pola musiman dengan puncak biasanya terjadi pada akhir musim dingin atau awal musim semi yang memungkinkan terjadinya wabah yang lebih dapat diprediksi. Berbeda dengan COVID-19, menunjukkan kemampuan untuk menyebar dengan cepat dan terus-menerus sepanjang tahun mengakibatkan wabah yang luas. Terakhir, keragaman genetik dan evolusi HMPV menunjukkan bahwa meskipun virus ini dapat beradaptasi, ia tidak menunjukkan tingkat mutasi dan variabilitas yang sama seperti ditunjukkan oleh virus SARS-CoV-2 yang telah menyebabkan munculnya beberapa varian dengan tingkat penularan dan virulensi yang berbeda. Pencegahan HMPV sangat penting dilakukan melalui kebersihan, penggunaan masker, dan pola hidup yang sehat. Dan saat ini, perawatan bersifat suportif karena belum ada pengobatan spesifik, belum ditemukan vaksin yang efektif. Lalu, apabila gejala yang ditunjukkan tidak kunjung membaik, lebih baik untuk mencari bantuan medis dari profesional. Meskipun HMPV bukan virus baru dan sudah dikenal dalam dunia medis, waspadaan tetap diperlukan. Dengan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat, harapannya penyebaran dan dampak dari HMPV dapat diminimalkan di Indonesia.